Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga terus tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat beliau dan kita umatnya sampai akhir zaman. Sidang jamaah maghrib melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, pada Selasa sore yang telah lewat kita telah membahas tentang satu penyakit hati yang berbahaya, yaitu penyakit ujub. Penyakit ujub kita telah mengenalnya, mengetahui bahayanya, begitu murkanya Allah dan dekatnya sifat ujub ini dengan sifat takabur. Allah murka yang menyebabkan pelakunya diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kebencian Allah pada orang ini, dan dari sifat ujub ini akan melahirkan sifat-sifat yang lain nantinya. Seperti yang telah kita janjikan, maka pada maghrib yang berbahagia ini kita akan mencoba bagaimana cara kita menghindar, atau bagaimana kalau sifat ujub itu sudah ada pada kita, sifat takabur itu ada pada kita, bagaimana kita menghilangkan sifat tersebut. Sedang jemaah Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama sekali adalah kita mengenal kenapa sifat ujub itu ada pada kita. Apakah sifat ujub ini ada karena ilmu kita, karena kedudukan kita, karena harta kita, karena wajah kita, atau karena banyaknya saudara-saudara yang kita miliki? Karena dengan kita kenal kenapa kita ujub, kenapa kita sombong, maka insya Allah akan mudah untuk kita menghindari atau menghilangkan sikap yang ada tersebut. Kemudian dalam bentuk apa kita menjadi ujub? Dalam bentuk apa kita menjadi sombong? Apakah sifat ini hanya ada teriris atau hanya terbisi dalam hati saja, atau sudah dalam bentuk ucapan, atau lebih jauh sudah dalam bentuk perbuatan? Karena kalau kita mengetahui sifat ini dalam bentuk apa, kita pun akan mudah untuk menghindarinya. Kemudian sidang jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengingatkan agar kita memahami kekurangan diri kita, bahwa kalau kita merasa hebat, karena sifat ujub ini merasa pada diri sendiri hebat, karena diri kita banyak ilmu, maka kita harus ingat banyak orang lebih pintar daripada kita. Dengan kita pahami diri kita bahwa banyak orang lebih pintar daripada kita, maka sifat ujub ini akan hilang deh. Kalau karena ibadah kita, maka ketahuilah banyak orang lain yang lebih ahli ibadah daripada kita, lebih taat daripada kita. Kemudian setelah kita memahami, ada orang yang lebih pahami pula, belum tentu ibadah yang kita lakukan, yang kita anggap banyak, lebih tadi, hebat tadi. Karena orang ujub ini dia salat malam dia. Ketika dia salat tahajud, dia tidak meributkan, tidak ribut-ribut dia. Kalau ribut-ribut dah sum'ah larinya. Dia tidak sampaikan pada orang lain. Kalau dia sampaikan pada orang lain, seperti telah kita sampaikan pada maghrib Selasa kemarin, itu namanya sudah riya. Dia tidak sampaikan, dia tidak perlihatkan, dia tidak perdengarkan, tapi dalam hatinya saja bahwa saya ini hebat, saya ini bisa bangun tahajud. Itu ujub. Maka sadarlah, belum tentu ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menerima sebuah ibadah yang dilakukan oleh hambanya apabila memenuhi dua syarat. Yaitu syarat itu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah itu dilaksanakan dengan ikhlas. Bagaimana seorang ikhlas kalau ujub ada di dadanya? Kemudian kalau seseorang itu merasa ujub karena dia kaya, banyak harta, sadarilah
bahwa harta itu mudah bagi Allah untuk mencabutnya, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Sadarilah bagaimana orang-orang yang memiliki harta Allah binasakan. Demikian juga kalau karena kedudukan, karena jabatan kita, bahwa Allah lah yang mempergilirkan kedudukan ini. Diberikan kekuasaan kepada yang dia kehendaki, dia cabut dari yang kehendaki, terus dia ganti. Dia mudah bagi Allah untuk memberikan kekuasaan dan mudah bagi Allah untuk mencabutnya. Dengan demikian, kalau kita memiliki kedudukan, kalau kita memiliki jabatan, pangkat dan segala macam, ingat, Allah mudah untuk mencabut itu semua. Dengan kesadaran ini, sombong dan ujub akan mudah kita hindari. Kalau ujub kita karena cantiknya kita, mudah bagi Allah untuk menghilangkan cantik itu, ganteng itu. Hanya jatuh saja, dicane kulit di aspal, selesai urusannya. Walaupun nanti ada operasi plastik misalnya, beda. Dicane rebah bajalan, dicane oleh ka, putuh kawat ikra. Tak ganteng tak punya putuh kawat ke pulam. Sedangkan mengandungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pahami kekurangan kita, bahwa apa yang kita punya ini semua akan berakhir, apapun itu, maka insya Allah kita berdoa pada Allah semoga bisa terhindar dari sifat ini. Kemudian kita sejajarkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita banyak harta, kita sejajarkan bahwa orang lain juga punya harta, dan dengan orang miskin kita sejajarkan. Toh ketika kita salat, kita sama ruku, kita sama sujud. Kemudian bila penting kita rendahkan diri kita, kita turunkan derajat kita di depan orang lain. Banyak para ahli ilmu, banyak para ahli ibadah untuk menghilangkan sifat ria, sifat takabur, sifat ujub. Kemudian mereka datang ke WC, mereka bersihkan WC untuk dia sadari bahwa saya ini ada sombongnya. Kadang-kadang mereka sampai-sampai datang ke pasar, menyamar sebagai orang biasa untuk merasakan bagaimana jadi orang biasa, dan kemudian untuk menghilangkan sifat sombong, takabur dan ujub ini. Kemudian kita berhenti melihat orang lain dari tampilannya. Karena seperti kita ketahui, sifat takabur yang pada diri iblis itu dia sudah sampaikan, dia merasa dirinya lebih. Dia nilai orang lain dari penampilannya. Apa kata iblis yang sudah kita bahas kemarin? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika kenapa hai iblis kau tak mau bersujud kepada Adam sebagaimana aku perintahkan, kata Allah, maka apa jawaban iblis? Aku lebih baik daripada dia. Nah, ini adalah menilai orang lain dari materi, menilai orang lain dari penampilan. Padahal bisa saja penampilan orang itu tidak seperti yang kita sangka. Banyak orang-orang hebat penampilannya biasa saja. Banyak orang kaya yang penampilannya biasa saja. Yang banyak kita lihat justru sebaliknya. Orang kaya yang orang gafin pelum mahdro orang kaya. Bila penting sewa mobil orang lain untuk pulang kampung dan bilang ini mobil saya, padahal mobil orang. Bila penting duduk dengan di warung-warung orang kaya, padahal untuk bayar pun nggak sanggup kadang. Kemudian sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita ibadah dan istighfar. Seraya tentunya berdoa. Karena dengan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, kita beristighfar kepada Allah, kita minta mohon ampun atas kekurangan-kekurangan kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di antara doa-doa untuk bagusnya amal kita. Bagusnya amal itu terhindarnya dari penyakit-penyakit hati. Salah satu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik, bagusnya amal salah satunya terhindar dari penyakit hati. Salah satu penyakit hati yang sedang kita bahas ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat Abu Hurairah, ya, agar kalau selesai salat jangan lupa membaca doa ini. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita berteman dengan semua orang. Tidak kita pandang dia itu kaya, tidak kita pandang dia itu miskin. Tersenyumlah dengan semua orang. Apalagi kita tahu bahwa senyum itu bagian juga pada sedekah. Selain sedekah, senyum dianjurkan oleh ulama untuk terhindar dari ujub ini, dan untuk tercapainya doa diterima oleh Allah, terhindar dari ujub. Jadi dua hal ini. Kita pun memperbanyak sedekah. Kita sambil bersedekah, ya Allah,
cabut aku sifat ujub ini, cabut aku sifat takabur ini, karena aku ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau itu nggak bisa kita hindari, nggak kita obati, kadang-kadang sakit pun masih ujub, sudah sakit pun masih takabur, nggak bisa bangun dari tempat tidur, masih ada sombongnya, ini masih ada dendamnya. Sudah dibilang oleh dokter, insya Allah bapak kalau sembuh tapi nggak bisa jalan lagi. Masih percaya diri kali, punya pulih elon tengok, kupoh je. Padahal dokter dah bilang kalau sembuh pun nggak bisa bangun lagi. Kenapa? Dari analisa-analisa sebab akibat segala macam. Tapi masih muncul sifat sombong, dendam dan segala macam. Nah ini kita harus berdoa terus menerus untuk tercapainya doa, beristighfar, beribadah, bersedekah. Dan kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang sangat tercela ini. Demikian sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain bagi kita setelah kita kenal dengan sifat yang berbahaya gini, maka kita hindari dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hindari kami dari sifat ujub dan takabur ini. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan membahas sifat sum'ah dan riya yang merupakan 3 sekawan daripada ujub ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.